Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang hukum, ruang tempat bicara hukum. Salam pergerakan, Salam tangan pergerakan. terkepal, maju ke muka. Pada kesempatan ini saya kehadiran Ketum PMII Lampung Utara, sahabat Afat Satria, sarjana hukum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat Afat ini selaku Ketum PMI Lampung Utara. Ini banyak tulisan Afat nih di media sosial atau berita online yang sudah saya baca tentang mengkritisi isu-isu nasional atau isu daerah yang ada. Sebelum kita banyak berbincang Pak tentang isu-isu nasional yang sudah dilakukan PMI Lampung Utara, pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan, mungkin saya minta kepada sahabat Afat bisa ceritakan dulu tentang sejarah PMI, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Berbicara masalah sejarah singkat PMII ataupun sejarah PMII lahir pada tanggal 17 April 1960. PMII pun tidak dipungkiri ataupun tidak bisa dilepaskan dari Badan Nahdlatul Ulama, yang dimana PMII menjadi badan semi otonom Nahdlatul Ulama. Kemudian pada Kongres Munarjati, PMII mengundurkan diri atau mengeluarkan diri dari barisan Badan Semi Otonom Nahdlatul Ulama, kemudian menjadi organisasi independen, yang dimana PMII ingin tegak lurus dan ingin berdiri sendiri tanpa ada gangguan ataupun tanpa ada tunjangan dari oknum tanda kutip. Kemudian PMII pun adalah organisasi kemahasiswaan yang dimana organisasi ini adalah organisasi kaderisasi yang bertujuan untuk terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab, serta mampu mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap, Pak. Ya. Jadi itu sejarah singkat PMI seperti itu. Ini Pak, saya mau coba untuk berbicara lagi PMI Lampung Utara. Sahabat Afat kan pimpinan cabang ya PMI Lampung Utara. Mungkin bisa diberitahu untuk kawan-kawan semua yang lihat video ini, untuk struktur organisasi PMI Lampung Utara bisa dijelaskan, Pak? Ya, kita untuk membentuk surat keputusan yang dibentuk oleh pengurus besar PBPMI yang berada di pusat Jakarta, kita memiliki struktur dari ketua, kemudian di bawah ketua ada sekretaris, kemudian di bawah sekretaris kita ada bendahara umum, kemudian ada ketua satu ataupun ketua kaderisasi, kemudian ada ketua dua. Ketua dua itu merupakan bidang eksternal, dan ketua tiga itu di bidang agama dan dakwah. Kemudian garis antara PMII, ketua PMII itu ada garis terputus-putus untuk bagian Kopri. Kita juga ada ketua Kopri PMII. Kemudian di bawah garis ketua Kopri PMII pun sama seperti PMII, hanya saja PMII dengan ketua Kopri memang hanya sebatas koordinasi. Oke, itu untuk struktur yang ada di cabang seperti itu. Terus ke bawah komisariat apa aja yang sudah ada ini, Pak? Bisa diceritakan sama kawan-kawan. Alhamdulillah PMI hari ini sudah memiliki 4 komisariat, yang dimana kita memiliki basis ataupun bisa dikatakan basisnya PMI itu ada dua kampus. Yang pertama ada di kampus Tainu, kemudian ada di kampus Timik, kemudian ada di kampus STKIP dan kampus TIH Muhammadiyah. Karena memang kalau kita mengikuti perkembangan hari ini, kampus STKIP dan kampus TIH sudah menjadi satu, yaitu UNKO. Tapi di dalam organisasi kami masih mengikuti PO lama, jadi belum dijadikan satu ataupun universitas. Oke, jadi komisariat yang ada di Lampung Utaranya ada 4 seperti itu ya. Ada dari STNU, ada dari STIMIK, ya kan, STKIP dan STIH seperti itu. Oke, Pak, itu tentang sejarah PMII ya kan, terus juga tentang yang ada di Lampung Utara tadi sudah dijelaskan. Saya lanjut ini Pak, ya kan, tentang pergerakan PMII Lampung Utara.
kemarin saya baca-baca ya kan di sosial media, di berita online, ini PMI Lampung Utara banyak pergerakannya seperti itu. Mengkritisi kebijakan-kebijakan atau tadi terkait dengan isu-isu nasional maupun daerah. Mungkin bisa diberitahu Pak, pergerakan apa yang sudah dilakukan PMI Lampung Utara saat ini? Eh, Sebelumnya sama aja sih. Organisasi baik PMI ataupun organisasi HMI dan IMM yang ada di Lampung Utara. Organisasi yang ada di Lampung Utara ini kan hanya ada 3 organisasi kemahasiswaan yang memang besar di Lampung Utara kan, Bang. Ada PMII, ada IMM, ada HMI. Kemudian kalau ditanya masalah gerakan PMII berkaitan isu nasional, kemarin PMII yang bukan berarti saya bisa ngeklaim gerakan nasional kemarin berkaitan dengan Omnibus Law, tetapi memang saya menjadi promotor pertama kemarin untuk mencoba menghubungkan ataupun berkomunikasi dengan kawan-kawan OKP yang ada di Lampung Utara, baik kawan-kawan IMM, kawan-kawan HMI, terus kemudian juga kemarin itu ada kawan-kawan Ikam Lampura yang memang Ikam Lampung Utara Lampura ini lebih tepatnya adanya di Bandar Lampung, tetapi mereka asli orang Lampung Utara tapi kuliah di Bandar Lampung. Dan kemarin pun ikut juga dalam gerakan Omnibus Law. Kemarin kita coba untuk menolak undang-undang Cipta Kerja kemarin. Siap. Untuk isu daerah hari ini kita lebih fokus pada perjanjian antara pihak pemerintah dengan pihak swasta berkaitan dengan pajak pendapatan untuk Ramayana. Ada juga sih harapan kepada pemerintah Lampung Utara hari ini, jangan menuntut masyarakat untuk tepat bayar pajak, tapi lakukan tuntutan itu juga kepada oknum-oknum yang ada di Lampung Utara. Contohnya seperti pihak-pihak swasta yang hari ini mungkin baru hanya satu yang memang kelihatan ada permasalahan antara pajak yang memang belum ditepati oleh pihak swasta Ramayana, Pak. Itu sih, Pak. Oke, itu untuk pergerakan-pergerakan ya terkait isu-isu nasional maupun daerah yang sudah dilakukan, Pak. Lanjut, Pak ya. Tadi kamu udah berbicara tentang pemerintah ya, tentang daerah di sini yang berkaitan dengan Ramayana seperti itu, kerjasama, bagaimana PAD dan seterusnya. Kalau dari kamu sendiri, Pak, solusi-solusi apa yang kamu tawarkan atau yang kamu berikan terhadap pemerintah daerah terkait kerjasama tadi? Sebenarnya untuk menunjang peningkatan pendapatan anggaran daerah, pemerintah hari ini bisa memanfaatkan dengan fasilitas yang ada di Lampung Utara berkaitan dengan parkir. Parkir hari ini kalau kita melihat di Lampung Utara, baik dia di pasar, di tempat-tempat halayak ramai, di TS dan di Tugu Payan Mas yang hari ini setiap sore itu ramai, pihak pemerintah sebenarnya bisa melakukan pengambilan pajak baik dia dari pedagang ataupun dari parkir yang ada di Lampung Utara. Berarti itu masuk di Dishub mungkin kalau untuk parkir. Itu bisa dilakukan kalau memang kita hari ini bekerja sama. Hari ini harapan kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda, ya harapannya kepada pemerintah hari ini bisa satu frekuensi, atau dalam artian ya kita tahu lah Lampung Utara hari ini masuk di zona degradasi lah, bisa dikatakan sangat menurun gitu kan. Berkaitan dengan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala pimpinan kita sendiri, kepala daerah. Nah, ini kan menjadi imbas juga untuk Lampung Utara. Kemudian ya Bapak Bupati Lampung Utara hari ini, khususnya Bapak Budi Utomo, ya lebih ekstra untuk melakukan peningkatan anggaran daerah untuk Lampung Utara, dan ini pun hasilnya bisa kita manfaatkan bersama, baik dia untuk pembangunan Lampung Utara ataupun kesejahteraan SDM masyarakat Lampung Utara. Oke, itu tadi tentang tawaran kamu ya kan sebagai aktivis, sebagai ketum PMI Lampung Utara, untuk Lampung Utara sendiri mendapatkan pendapatan ya kan dari pajak atau dari tadi pembayaran parkir tadi seperti itu. Terus Pak, lanjut Pak,
tentang masalah pariwisata yang ada di Lampung Utara. Kita lihat pariwisata Lampung Utara sendiri udah di kecamatan-kecamatan sudah ada, ya kan, sudah banyak yang mengunjungi seperti itu. Di awal mungkin dari Wonomerto sampai air terjun yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Utara seperti itu. Iya. Kalau kamu melihatnya bagaimana, Pak? Itu bisa mengembalikan, itu bisa membuat PAD ya, Iya, Lampung bisa. Utara naik atau tidak, Pak? Eh, Sebenarnya jawaban bisa naik atau tidak ini tergantung dengan cara pengelolaan kita, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten Iya. pemerintah. Eh, Bapak Imam Hanafi yang hari ini baru saja menduduki jabatan sebagai Kadis Pora yang dikasih amanat. Ini saya lihat sangat sangat apa ya, sangat istimewa lah. Beliau melakukan gebrakan-gebrakan yang memang ya ini yang kayak kita tunggu-tunggu gitu. Terobosan-terobosan ya, banyak Terobosan. dilakukannya. Ya harapannya memang terobosan-terobosan itu bukan hanya pencitraan doang, Bang, tetapi memang terobosan itu yang bisa harapannya membentuk memang pariwisata yang ada di Lampung Utara. Tapi ada sedikit koreksi juga, Bang. Ya. Kita ini memang sering koreksi ya. terus sih, benar-benar kepada pemerintah. Kan aktivis kan sebagai social control. Iya, kan? Ya harapan kita sih ya supaya Lampung Utara lebih maju lah. Bukan berarti kami mengkoreksi tapi tidak memberikan solusi gitu kan. Pak Kadispora hari ini lebih mengutamakan White Babang. White Babang. Kita nggak tahu ada apa di White Babang. Tetapi sebenarnya jangan ya bukan berarti diprioritaskan, tapi mungkin bisa lebih diprioritaskan di Bendungan Wonomerto ataupun Bendungan Tirta Yasa lah. Tirta Sinta. Nah, Tirta Sinta itu memang itu yang hari ini menjadi aset pemerintah daerah. Kalau Wonomerto itu kan itu yang sudah dikelola oleh pihak TNI. Nah, kalau kita berkunjung sana itu sangat miris, Bang, karena memang bersebelahan lokasinya. Di sini dikelola oleh TNI, di sebelahnya dikelola oleh Pemda, tetapi tidak dikelola dengan baik. Malah banyak tempat-tempat ecing gondok dan sebagainya. Bahkan di situ dijadikan tempat masyarakat desa untuk kebo, gitu kan, untuk ngangon sapi, untuk ngangon kebo di situ. Nah, artinya kan ada apa gitu loh, padahal bersebelahan. Ini kan sangat miris juga. Coba pemerintah hari ini lebih mengutamakan ke Tirta Sinta itu, Bang. Oke, jadi di Wonomerto sendiri itu ada dua bagian. Satu bagian yang dikelola Prokimang, satu yang dikelola Pemda seperti itu, BUMDes di sana ya, seperti itu ya. Jadi kurang di situ ya dalam artian pengelolaannya. Iya. Ya. Nah, itu kan ini apa untuk pendapatan sendiri ya jelas dong, pendapatannya dikelola oleh mungkin memang ada bagian dari untuk Pemda berapa dan untuk TNI mungkin ini, Bang, kita juga saya tanda kutip lah. Mungkin memang ada pembagian yang memang diatur gitu kan, tapi kita nggak terlalu masuk ke situ. Setidaknya ada hasil gitu, Bang, dari yang dikelola oleh baik dia masyarakat ataupun ini, sama-sama income-nya jelas. Untuk masyarakat dapat, untuk pemerintah dapat, dan untuk pihak lain dapat. Nah, artinya kan ada peningkatan PAD sendiri nih, Bang. Mantap, Pak. Ini Arafat selaku Ketum PMI Lampung Utara melihat ya kan potret Lampung Utara yang ada dari tadi kerjasama ya kan antara Pemda dengan Ramayana seperti itu. Seperti apa outputnya itu harus jelas. Terus yang kedua tadi tentang Wonomerto, destinasi wisata yang ada di Lampung Utara, paling tidak ini bisa membuat menaikkan pendapatan daerahnya tinggi seperti itu. Tapi tadi harus jelas pengelolaannya seperti apa. Terus tadi masalah isu-isu nasional maupun daerah. Ini lanjut, Pak ya. Siap, Pak. Terus tentang masalah program PMI Lampung Utara sendiri, Pak, ada tidak yang diprioritaskan? Sekarang ini kamu lagi santer atau menyorot apa? Lagi melakukan pergerakan tentang apa nih? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Untuk masalah program PMI hari ini, sebenarnya program pertama saya terpilih sebagai Ketua Umum PMI Lampung Utara ini sudah terkonsep. Hanya saja memang terkendala dengan
uh, COVID-19 yang Pandemi ini ya. sampai hari ini belum Selesai. selesai gitu kan. Siap. Banyak program yang sudah kita susun. Yang pertama kita melakukan khusus untuk internal. Kita dari beberapa program yang saya susun itu kalau itu ada lima program yang memang sudah kita susun, itu baru 2 yang memang bisa kita selenggarakan, yaitu pelatihan kader lanjut tingkatan provinsi kemarin, itu beserta pelantikan kemarin. Kemudian untuk program kita lebih fokus kepada kaderisasi internal, untuk pelatihan gitu kan. Dan PMI pun hari ini kita di saat pandemi hari ini, kita PMI pun memiliki program yang dimana sekretariat PMI yang berada di lokasi Jalan Pahlawan, Gang Kabul, kita menyediakan fasilitas itu untuk anak-anak, di bawah kelas 6 sampai kelas 1, khusus untuk sekolah dasar, Bang. Kita membantu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun PR-PR yang memang diberikan dari guru kepada anak murid, yang hari ini kita ketahui bersama bahwasanya mereka sekolahnya menggunakan HP ataupun sekolah virtual. Kita PMI programnya itu, Bang. Kita lagi fokus Pergerakan ya kan, karena transisi. Kalau saat pandemi saat ini ya kebanyakan tadi menggunakan media sosial gitu, media daring seperti itu istilahnya ya. Jadi sahabat-sahabat PMI melakukan tadi itu ya, dikumpulkan membantu anak-anak di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Iya, karena memang ada wifi juga bisa kan ya, secret ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk anak-anak sekolah dasar itu. Oke, Pak. Selain itu apalagi, Pak? Program-program ya kan yang dikonsenkan, difokuskan oleh teman-teman pergerakan PMI sendiri. Sebenarnya di bulan 3 ini kita harus melakukan kegiatan kaderisasi, yaitu TOT, Bang. Kegiatan TOT yang memang harus dilaksanakan di Lampung Utara. Tetapi kalau melihat situasi yang masih hari ini, kita pun bingung mau ngadain kegiatan, ya belum tahu bisa terselenggara atau enggak. Sebenarnya ada dan wajib TOT ini kita selenggarakan untuk di tingkatan kaderisasi, Bang. Kemudian kalau untuk program hari ini yang lagi mendekati kita program, PMI akan melaksanakan kongres ataupun pergantian ketua umum PB PMI ya, yang ke-20 pusat. Iya. Nanti diselenggarakan di mana itu, Pak? Kalau lokasi utama itu ada di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan. Tetapi karena memang pandemi, kita dibagi zonasi, Pak. Kita bagian Sumatera masuk di Batam, dan insya Allah saya bakalan ke Batam nih. Alhamdulillah ya. Oke kawan-kawan, saya masih bersama Afat Satria ya, selaku Ketum PMI Lampung Utara. Ini masih mau berbincang-bincang banyak seperti itu. Boleh, Fat ya? Fat, saat pandemi saat ini kan apakah tingkat tadi dasar ya kan, menengah seperti itu, atau perkuliahan ya kan, kampus saat ini menggunakan sistem daring seperti itu, jadi nggak bertatap muka langsung lewat media-media yang sudah dibuat seperti itu. Nah terus juga tadi, Pak, saat ini sekolah ini ya kan itu menggunakan sistem zonasi. Jadi sistem zonasi ini tadi kalau khusus di Kota Bumi Utara ya, kalau bisa sekolahnya ya kan anak-anaknya ya nggak keluar seperti itu dari Kota Bumi Utara. Nah kalau kamu melihat sendiri, Pak, tentang sistem pendidikan ya kan yang menggunakan daring, mungkin tahun ini 2021 semester genap ini menggunakan daring lagi seperti itu. Terus kamu melihat zonasi sendiri seperti apa kalau kamu menanggapinya, Pak? Ini yang menjadi sangat kontroversial lah bagi kami, kawan-kawan PMI sedang melakukan kajian berkaitan dengan pendidikan. Sebenarnya ada apa? Ini pun kami bertanda tanya. Kenapa di dunia pendidikan hari ini, baik di tingkatan pelajar sampai di tingkatan kita mahasiswa, ini menggunakan daring ataupun tidak melakukan dengan tatap muka. Nah,
persentasenya seberapa efektif gadget itu untuk kita melakukan pendidikan, baik dia pembelajaran ataupun sebagainya. Saya rasa itu sangat tidak efektif, Bang. Nah, seharusnya pemerintah hari ini coba memberikan solusi-solusi yang memang ya bisa kita terima lah, Bang. Gitu kan, berkaitan dengan untuk dunia pendidikan. Jangan nggak dikira kita nggak ada dampak. Ada dampak dari penggunaan gadget daring kita. Hari ini saya contohkan begini, Bang. Anak SD di kelas 1 sampai pun kelas 5 sekolah dasar khususnya diberikan tugas menggunakan media sosial, handphone. Iya, kalau memang di rumah itu orang tuanya memang ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan sarjana, ada yang lulusan mungkin bisa paham lah dengan penggunaan gadget. Nah, pertanyaannya kalau orang tua itu tidak paham penggunaan dengan gadget ataupun kakaknya memang tidak ada ataupun nggak bekerja dan sebagainya, jadi siapa yang ngajarin anak ini gitu kan, anak sekolah dasar ini untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, kemudian di saat pandemi ini perekonomian masyarakat baik pun di tingkatan ini kita melakukan pelemahan ekonomi yang sangat dasar gitu kan. Diharuskan kita orang tua mengeluarkan biaya untuk pembelian kuota. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah memang ada apa mungkin ada permainan ataupun apa sebagainya di atas. Ini lebih menguntungkan kepada pihak properti, Bang. Ya, baik dia internet, Telkomsel, XL dan sebagainya. Ini lebih menguntungkan kepada pihak properti karena kita yang tadinya 1 bulan kita cukup beli kuota hanya 1 kali, ini tidak 1 kali, bahkan bisa 2, 3 sampai 4 kali kita untuk beli kuota. Nah, artinya kan ada keuntungan tersendiri untuk pihak properti. Kemudian kalau dibilang zonasi, kita PMI menyarankan, pernah memberikan solusi kepada pemerintahan khususnya di pendidikan. Kita memberikan solusi sekolah ini tetap kita lanjutkan dengan tatap muka, dengan catatan dibagi 2. Seumpama 1 kelas itu ada muridnya 50, berarti kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu berarti di pagi dan di siang. Di pagi dilakukan 25 siswa, di siang dilakukan 25 siswa untuk bertatap muka. Kemudian kalau memang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan berkaitan pandemi COVID-19, kita bisa menggunakan puskesmas yang ada di Lampung Utara, yang ada di kecamatan khususnya untuk di standby kan, ataupun untuk memang standby berada di lokasi sekolah-sekolah tersebut. Kalau memang pun ini tidak cukup, kita bisa melakukan perekrutan dong. Dinas kesehatan untuk melakukan perekrutan untuk penambahan untuk berada di sekolah-sekolah itu, Bang. Nah, artinya kan ini kan ada solusi tersendiri. Jangan sampai dunia pendidikan hari ini mati di media sosial. Kita kan nggak tahu sampai kapan pandemi ini selesai gitu loh. Kalau sampai kayak gini terus kan kasihan ya, Bang. Gitu. Siapa? Jadi kalau dari kamu sendiri lebih menekankan untuk bisa tatap muka seperti itu ya. Tapi tadi tetap berkoordinasi dengan dinas kesehatan, ya kan, COVID-19 dan seterusnya. Terus juga harus memperhatikan surat edaran pastinya apa kayak gitu. Kalau misalkan dari presiden, ya kan, gubernur, bupati, tapi tetap melihat itu juga ya kan. Oke, sebenarnya saya banyak pertanyaan-pertanyaan, Pak, ya dengan kamu ya kan. Karena tadi sistem pendidikan sekarang ditekankan daring seperti itu. Tapi tadi kalau dari kamu sendiri ya kan, dari pergerakan sendiri ini menekankan kalau bisa ya tatap muka seperti itu. Oke, tapi nggak ada masalah lah itu kalau dengan saya ya kan, tadi itu kembali ya kan, pendapat masing-masing seperti itu ya kan. Karena tadi ngeliat pandemi saat ini, COVID saat ini ngeri ekstrim. Iya, dan ya kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini gitu nggak selesai. Oke, tentang zonasi juga. Kalau saya ngeliat zonasi tadi,
ya kurang apa ibaratnya ya, kurang bagus ya seperti itu ya. Kalau zonasi oke lah, mungkin mungkin masih bisa kita terima, Mbak. Iya. Bagian zonasi yang memang Iya. zonasi merah itu kan memang berarti rawan. Oke, tidak bisa kita lakukan mungkin dengan tatap muka, tapi bagian zonasi-zonasi yang memang masih aman gitu kan bisa Silakan. dipersilahkan dilanjut. Oke, kan ini agak keluar. Maksud saya zonasi kan sekarang ini tadi kalau mau mendaftar sekolah SMP atau SMA ada zonasi seperti Oh itu. iya, Nah, iya. ya kan misalkan nih kamu di Sindang Sari ya kan, ini skopnya tadi di Kota Bumi Utara atau Kota Bumi Kota, kamu boleh mendaftar tadi di SMP 6 atau SMA 2 seperti itu yang negeri. Nggak boleh keluar dari kecamatan ini, dari daerah sini seperti itu. Yang di Kota Bumi Selatan, sekolahnya di Kota Bumi Selatan seperti itu. Kalau kamu mandang seperti apa? Cocok apa enggak? Karena tadi ada perspektif ya kan. Kita nih orang sini ya kan nggak boleh keluar. Ketemu sama kawan-kawan ya di situ juga seperti itu. Kalau di sekolah di situ juga gimana? Nggak cocok, Bang. Kalau bagi saya nggak cocok karena ini sama aja membatasi ruang lingkup, ya kan? Ruang lingkup, ruang gerak kita yang tadinya kita sekolah ini kita bisa berada di luar dari kecamatan, kita bisa ketemu dengan kawan-kawan di luar dari kecamatan kita yang memang kalau di kecamatan masing-masing kita sudah kenal, Bang, gitu kan. Ya rata-rata pemuda-pemudi hari ini kalaupun berbicara satu desa, satu kecamatan kita sudah kebanyakan kenal, tetapi untuk di luar dari kecamatan kita nggak ada kenal. Nah, ya lebih keluar lagi kan kalau kita bisa sekolah di luar, berarti kita bisa banyak menambah pengenalan di luar dari kecamatan kita. Sebenarnya ini pun membatasi ruang gerak kita lah, Bang, sebagai pemuda-pemudi untuk melanjutkan baik sekolah SMP dan SMA ini kan untuk zonasi ini saya tidak cocok. Tidak cocok ya. Oke kawan-kawan, masih bersama sahabat Afat Satria selaku Ketum PMI Lampung Utara. Slogan PMI Lampung Utara yaitu salam pergerakan, tangan terkepal maju ke muka. Betul Pak ya, nggak salah saya Pak ya. Tadi sahabat kita sudah berbicara tentang pergerakan Lampung Utara. Dari itu isu nasional, daerah, PMI sendiri turun aksi, ikut di dalam menggelorakan, dalam artian menyampaikan aspirasi masyarakat ya kan, tentang isu-isu yang ada, apakah Omnibus Law ya kan, Cipta Kerja, tentang isu-isu daerah yang ada. Terus juga tadi PMI sendiri melakukan pergerakan-pergerakan di saat pandemi ini dalam sistem daring. PMI melakukan pergerakan untuk menghimpun ya seperti itu anak-anak sekolah dasar ya, khusus sekolah dasar yang diberikan tugas dari gurunya, dari sekolahnya ini untuk bisa, dalam artian di sini tanda kutip, dibantu seperti itu. Kita membantu ya kan, untuk anak-anak itu mempermudah mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Terus juga tadi PMI sendiri ya kan, yang dipimpin oleh Afat Satria selaku ketum, melihat pendapatan daerah ini seharusnya tadi bisa digenjot ya kan, pemasukannya ini melalui destinasi wisata yang ada, apakah Wonomerto atau Tirta Sinta, air terjun ya kan, dari Wai Tembabeng dan seterusnya. Nah dari lahan-lahan parkir yang ada ini kalau dikelola dengan baik ini bisa juga menjadi income untuk pemerintah daerah. Pak, terakhir nih Pak ya kan, kamu selaku ketum PMI Lampung Utara, harapan kamu Pak untuk Lampung Utara sendiri, untuk Pemda sendiri, untuk kawan-kawan pergerakan sendiri apa Pak? Saya lebih pada kawan-kawan pergerakan dulu Pak. Iya siap. Kawan-kawan, harapan kepada kawan-kawan organisasi baik PMI, IMI dan kawan-kawan IMM ataupun kawan-kawan organisasi, ya kita meningkatkan lagi kerjasama baik dia organisasi antara kita PMI dan khususnya OKP lah, menciptakan sinergisitas, melakukan gerakan untuk lebih kemajuan kepada Pemkab Lampung Utara tersendiri. Kemudian harapannya ya kepada kawan-kawan OKP kita sama-sama semangat lah, karena kita tahu dunia organisasi saat pandemi ini memang sangat melemah Bang. Ya kita nggak dipungkiri kita sedikit penurunan baik kaderisasi ataupun anggota
anggota organisasi itu sendiri. Kemudian harapan untuk pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, kita flashback sedikit ke kejadian yang sempat terjadi beberapa bulan hari ini, Bang. Ini sempat lagi barusan juga viral, ya kan, tadi malam ada oknum ASN yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kabupaten Lampung Utara berkaitan dengan fee proyek. Nah, artinya kan Lampung Utara hari ini memang kayaknya sangat istimewa nih untuk melakukan korupsi gitu kan. Nah, selepas dari situ kemarin Dinas PUPR pun begitu, kemudian Dinas Pertanian pun begitu juga. Nah, artinya harapan kepada pemerintah hari ini, khususnya Bapak Bupati Lampung Utara, ada nggak sih upaya peningkatan untuk menjerat kawan-kawan ataupun kawan-kawan ASN hari ini? Apa gitu loh efek yang ya setidaknya Bupati Lampung Utara harus tegas lah untuk menindak tegas kawan-kawan supaya tidak terjadi lagi kasus korupsi yang terjadi di Lampung Utara. Karena jerah ya. Setidaknya ada efek jerah dari Bupati Lampung Utara begitu. Oke, Pak Satria, ini saya banyak ucapin terima kasih sudah mau podcast di channel Grafikma. Oke kawan-kawan semua, ini saja podcast kita hari ini. Semoga kita bisa memberikan informasi, edukasi untuk kawan-kawan yang ada di Lampung, khususnya Lampung Utara. Semoga PMI Lampung Utara semakin semangat dan jaya. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.